hari Sabat buat kita sekalian. Di hari Sabat ini, Konferensi Manado dan Provinsi Maluku Utara menyiapkan tata cara ibadah dan juga telah membagikan khotbah yang kami tulis untuk menjadi khotbah sekitar 18.000 umat Tuhan yang ada di Konferensi Manado dan Provinsi Maluku Utara yang berada di sekitar 129 gereja saat ini. Dan pada sahabat ini ada beberapa anggota juga yang meminta kalau boleh pendeta tolong khotbahkan apa yang pendeta tulis. Dan pada saat ini saya akan mengkhotbahkan apa yang saya sampaikan lewat pimpinan kepada umat-umat Tuhan. Dan kiranya ini juga menjadi berkat bagi saudara-saudara di rumah. Khotbah yang saya beri judul Corona Manusia Melawan Corona Allah. Corona manusia melawan Corona Allah. Saya mengambil ayat yang kiranya menjadi kekuatan bagi kita di dalam Lukas pasalnya yang ke-23. Lukas pasalnya yang ke-23 ayatnya yang ke-26. Lukas 23 ayatnya yang ke-26 kiranya akan menjadi kekuatan bagi Anda dan saya, kita semuanya yang menghadapi masalah pada saat ini. Di dalam ayatnya ke-26. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Saya ulangi lagi. Yang baru datang dari kota. Siapa dia? Simon dari Kirene. Yang menjadi garis besar khotbah saya pada pagi ini adalah, lalu diletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Saudara-saudara yang kasih, kalau seandainya saya tanya kepada saudara-saudara, apa kabar hari ini? Mungkin saudara-saudara akan menjawab, kabar saya baik-baik. Kabar saya baik-baik. Tetapi kalau seandainya saya bertanya lebih jauh, apa maksudmu dengan baik-baik? Apa maksudmu baik-baik? Apa kabarmu hari ini? Oh, saya sehat-sehat. Kalau saya tanya, apa sehatmu hari ini? Ketika pertanyaan yang kedua itu saya tanyakan, maka banyak orang yang akan memberikan jawaban-jawaban yang kemudian merubah wajah mereka. Pertanyaan itu akan memberikan jawaban yang murni dari hati. Betul, saya sehat-sehat. Betul, saya baik-baik. Tapi saya ketakutan. Saya lagi khawatir. Saya lagi takut keluarga saya terjangkiti dengan COVID-19. Saya takut. Saya tidak ada gaji. Tadi saya katakan bahwa guru-guru tidak terima uang sekolah sekarang. Murid-murid tidak ada yang bersekolah. Semua sekolah online. Menagih. Uang sekolah susah. Bagaimana mereka bisa mendapatkan gaji? Kalau kata baik-baik, kata sehat-sehat, itu hanyalah sebuah kata awal yang kalau diselidiki bagian dalam, sebenarnya kekhawatiran itu sementara melanda siapa saja. Dan siapa yang pernah sangka coronavirus ini datang kepada kita? Situasi yang seperti ini tidak pernah diharapkan. Demikian pula dengan seorang yang berasal dari timur, Simon Kirene. Dia baru saja berada dari kotanya, dia sudah mendengar tentang Yesus. Dan ini satu-satunya ayat yang berbicara tentang Simon, hanya satu ayat. Tetapi memiliki makna yang luar biasa. Memiliki konten, memiliki isi firman Tuhan, memiliki pesan yang luar biasa yang saudara dan saya boleh dapati. Apa yang terjadi dengan Simon dari Kirene? Dia datang hanya mau cari lihat Yesus. Tidak pernah sangka, tidak pernah diduga. Tiba-tiba dia ditarik oleh saudara rumah, disuruh memikul salib Yesus. Saudara-saudara yang kasih, tidak sedikit dari saudara-saudara yang terkejut, kaget oleh karena peristiwa. Oh, kita aman-aman saja. Tiba-tiba ternyata tetangga kita sakit. Ternyata berada di sebelah jalan, berada di sebelah kampung, sudah kena. Kami sekarang berada di wilayah lapangan. Kami dengar kemarin bahwa ada sekitar perumahan, ya cuma beberapa kilometer dari wilayah kami, satu orang sudah kena COVID-19.
sudah kena dari coronavirus. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Tidak pernah kita sangka, saudara-saudara. Ini adalah hal yang tiba-tiba. Simon dari Kirene mau menikmati tentang siapa Yesus itu, mau melihat penyembuhan yang dibuat oleh Yesus. Tetapi tidak menyangka, saudara-saudara, bahwa pada saat dia tiba, dia melihat peristiwa yang aneh, yang tidak pernah dalam pikirannya, di mana Yesus harus memikul salib dengan mahkota durinya, lalu kemudian sudah rubuh berapa kali. Simon mengikutinya, dan Yesus melihat kepadanya, tidak meminta apa-apa, karena dia rindu melihat siapa wajah Yesus. Dialah yang paling dekat kepada Yesus dari begitu banyak orang. Karena dia yang paling dekat, dialah yang paling mudah ditarik oleh tentara Roma untuk memikul salib. Saudara-saudara, kadangkala rasa ingin tahu kita membawa kita kepada penderitaan. Rasa ingin tahu kita, rasa mau tahu kita membuat akhirnya kita berada dalam beban. Salib, saudara-saudara, salib adalah beban situasi. Salib adalah beban kesehatan. Salib adalah beban dosa. Salib adalah sesuatu yang tidak pernah saudara pernah minta, harus saudara pikul. Di dalam peristiwa yang dicatat dalam Lukas pasalnya yang ke-23 ayat yang ke-26, kisah tentang Simon dari Kirene ini, saudara-saudara, ada 5 pelajaran yang boleh saya bagikan kepada saudara-saudara tentang apa yang dibuat oleh Simon dari Kirene ketika dia memikul salib. Salib ini, saya boleh katakan untuk dunia saat ini adalah coronavirus, COVID-19. Tetapi seperti judul khotbah saya pada saat ini, Corona Allah melawan Corona manusia. Corona manusia mematikan, tapi kalau Corona Allah menyelamatkan. Ya, apakah, istri saya bertanya, apa yang menjadi Corona dari Allah? Ya, yang menjadi COVID-19 dari Allah ini. Corona, Christ, bagi saya, Corona Allah itu adalah Christ over others and all. Christ over others and all. Kristus melebihi hal-hal yang lain dan semuanya. Saya turut sedih bagi beberapa saudara-saudara yang sudah beristirahat oleh karena virus ini. Termasuk pendeta, termasuk tim medis, beberapa yang saya kenal sudah meninggal oleh karena COVID-19 ini. Tetapi saya tidak ragu bahwa kehidupan mereka juga sudah dikalahkan oleh Corona Allah. Mereka percaya kepada Yesus Kristus. Kristus adalah melebihi segala sesuatu dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka bisa mendapatkan nama mereka nanti satu saat. Seperti dalam kitab Daniel yang kita sudah pelajari. Mari kita lihat kembali kepada salib ini. Apa yang kita peroleh dalam Lukas pasalnya yang ke-23 ayat 26. Pelajaran tentang salib. Yang pertama, salib bukanlah salib kita, tetapi disebabkan oleh kita. Salib itu bukanlah salib kita, tetapi disebabkan oleh kita. Sebagaimana Yesus memikul salib. Itu bukan salibnya, tetapi disebabkan oleh kita. Demikian pula dengan kita, saudara-saudara. Kita di Indonesia. Kita tahu COVID ini berasal dari Wuhan, dari Cina. Kita tahu bukan dari Tomohon. Walaupun Tomohon ada pasar ekstrim di sana. Mereka makan kelelawar, mereka makan tikus, mereka makan ular, mereka makan yang lain-lain. Tapi bukan di sana sumbernya. Sumbernya itu ada dari Wuhan. Salib itu beban, masalah, penyakit ini bukan milik kita, tetapi dikarenakan oleh kita, oleh karena manusia yang jatuh dalam dosa. Salib yang ditanggung oleh Yesus bukanlah salibnya. Salib itu adalah salib beban kita. Beban dia sebagai pemimpin dari yang dia pimpin. Dan diletakkan ke dalam tanggung jawabnya. Ingat baik-baik, manakala saudara dan saya sementara melewati corona ini, penyakit yang mewabah ini, jadikanlah ini sebagai salib kita, saudara. Mari kita tanggung beban sesama kita. Mari kita tanggung salib yang oleh karena kita, oleh karena dosa kita, oleh karena kelemahan kita, sehingga semuanya harus kena. Betul, bukan kita yang menjadi awal,
Tetapi kita adalah bagian dari umat yang berdosa di dunia yang berdosa ini. Doakan saudara-saudara kita. Salib kita adalah menanggung juga beban mereka. Karena Yesus sudah lebih dahulu menanggung beban saya. Yesus lebih dahulu menanggung beban Anda. Oleh karena itu sekarang tanggunglah beban saudara-saudara Anda. Doakan mereka. Bantu mereka. Donasikan mereka. Jaga jarak. Bantu mereka. Masih ingat beberapa kali pengumuman dikatakan, kalau kalian mau jaga, kalau kalian mau tolong kami, tinggallah di rumah. Kami yang akan berada di sini berperang untuk Anda. Berperang untuk kita. Doakan mereka. Oleh karena salib ini disebabkan oleh kita. Mari kita menanggung beban-beban. Mari kita doakan tim medis. Kita doakan negara, bangsa kita. Kita doakan mereka yang sakit. Mari kita tanggung beban ini. Dan jangan kita keluar. Jangan kita berkelompok-kelompok. Jangan kita berbaur. Jangan kita bikin perkumpulan besar. Jangan kita membuat rantai ini tidak terputus. Itu yang pertama. Salib disebabkan oleh kita. Walaupun itu bukan milik kita. Tapi disebabkan oleh kita. Yang kedua. Salib yang dilakukan, yang dipikul oleh Simon Kirene ini adalah tanda penurutan. Ketika Yesus jatuh dan salibnya terlepas, ketika Yesus mau mengangkat kembali dengan begitu susah payah, tentara Roma memaksa Simon dari Kirene untuk memikul. Saudara, ketika Simon memikul, Yesus ada di depannya. Di dalam ayat ini dikatakan, lalu diletakkan salib itu di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Kalau saudara dan saya seperti Simon dari Kirene, ketika kita memikul salib situasi, salib beban, salib dosa, salib penyakit, salib virus yang sementara saudara dan saya tangani saat ini, ingat, jangan berjuang sendiri. Ikut jejak Tuhan. Apa artinya? Salib yang saudara dan saya beban, yang saudara dan saya pikul ini, kita tidak berjalan sendiri. Sudah ada tapak yang lebih dahulu di depan kita. Kita hanya mengikuti jejak kaki Yesus. Yesus sudah melewatinya, dan Yesus menyelesaikannya. Yesus melewatinya, dan Yesus menyelesaikan semua bebannya. Dia mengangkat, dan dia melewatinya. Dan kita pun akan mengikuti Yesus. Jangan saudara dan saya pikul Yesus, lalu tidak ikut Yesus. Maaf, jangan saudara dan saya tidak memikul salib, lalu tidak mengikuti Yesus. Pikul salib dan ikut Yesus. Beban ini kita pikul sama-sama. Dan tetap setia kepada Tuhan. Arahkan pandangan kita bahwa itu akan selesai. Bahwa itu akan berakhir. Yesus telah memikulnya bagi kita. Penurutan adalah hal mutlak. Salib, pelajaran yang ketiga. Salib memberikan pelajaran partnership. Menjadi perdebatan beberapa ahli Alkitab. Mereka beranggapan bahwa ketika Simon dari Kirene memikul salib, Simon tidak memikul keseluruhan salib itu dan Yesus berjalan bebas. Mereka katakan, kalau seandainya Simon yang memikul salib lalu Yesus berjalan bebas, itu berarti dalam proses keselamatan manusia ada usaha manusia dalam melakukan itu. Jadi banyak para teolog berpikir dan berkesimpulan bahwa ketika Simon dimintakan membantu atau menolong memikul salib Yesus sambil mengikut Yesus, Yesus memikul bagian yang paling berat dan Simon memikul bagian yang paling ringan yang berada di belakang. Itu pandangan para teolog. Bagi saya, konsep apapun yang mereka tawarkan, bagi saya adalah partnership di mana Simon tidak melarang dirinya untuk berpartner dengan Allah. Ingat, kalaupun itu seperti itu, saya tidak tahu, saya akan tanya kepada Tuhan ketika saya masuk dalam kerajaan surga. Tetapi bagi saya, apakah Yesus memikul sisanya itu yang lain dipikul oleh Simon, ataukah Yesus hanya berjalan sendiri? Bagi saya, Yesus sudah memikul paling berat. Yesus sudah memikul salib itu paling berat. Dan Simon hanya menyelesaikan bagian yang kecil. Bagi saya senang karena Simon dari Kirene mengambil bagian. Artinya manusia yang mau ambil bagian berpartner dengan Tuhan, maka Tuhan akan menolong dia.
Saudara, jangan takut untuk menanggung beban orang lain. Jangan takut untuk merasa terbebani saat ini oleh keselamatan orang lain. Banyak orang berpikir, kenapa kita tutup gereja? Bukankah lebih baik kita pergi ke gereja? Dengan cara pergi ke gereja, kita akan lebih setia kepada Tuhan. Kita akan buktikan kepada Tuhan, iman kita kuat. Saudara ingat baik-baik, virus seperti saat ini bukan mau buktikan saudara beriman atau tidak beriman, saudara. Virus seperti ini mau menyatakan kepada kita, apakah kita akan setia berbakti walaupun tidak ada bangunan gereja? Apakah kita akan tetap setia mengembalikan milik Tuhan walaupun tidak ada pundi-pundi persembahan? Inilah saatnya bagi saudara dan saya untuk tetap berpartnership dengan Tuhan. Ambil bagian bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan sudah mengambil sebagian besar, saudara-saudara. Selama 1 minggu, 7 hari, 6 hari lamanya, dia ambil bagian untuk merawat, memelihara kehidupan kita. Dan kita hanya 1 hari untuk bersama-sama dengan dia, sepenuh 1x24 jam bersama-sama dengan dia. Saudara, kadangkala orang yang memiliki iman itu, dia terlalu sombong dengan imannya. Menganggap bahwa nggak usah takut dengan COVID-19. Yang penting kita beribadah di gereja. Kita nyanyi, puji Tuhan. Betul, saudara-saudara. Tetapi ingat baik-baik. Iman berkaitan dengan nama baik. Iman berkaitan dengan nama baik. Dan yang dicatat dalam kitab kehidupan bukan imanmu, tapi namamu. Bukan imanmu. Karena iman tidak ada orang yang bisa lihat. Iman tidak ada orang yang bisa tahu. Tapi nama baik selalu diketahui. Nama baik adalah ciri khas seorang menjadi ketua jemaat. Nama baik adalah ciri khas seorang menjadi diakon. Nama baik adalah ciri khas seorang menjadi pendeta. Nama baik adalah ciri khas seorang yang disebut umat Allah. Nama baik lebih berharga daripada emas di pinggan perak. Mazmur katakan. Nama baik sangat berharga, saudara. Apakah saudara di dalam Alkitab pernah dapati Yesus katakan, oh saya punya iman besar, saya punya iman besar? Tidak. Dia selalu katakan kepada murid-muridnya, kenapa kamu tidak beriman? Karena iman itu tidak perlu saudara sebut-sebutkan, tidak perlu saudara suara-suarakan. Iman itu perlu dilakukan. Tetapi yang saudara akan dapati selalu, Yesus berkata, aku mendahulukan nama baik Bapakku. Aku mendahulukan nama baik misiku. Nama baik penting, saudara-saudara. Bukan iman yang akan tercatat dalam kitab kehidupan, tapi nama. Namamu, nama baikmu. Jaga nama baik, saudara-saudara yang kasih. Soal kita beribadah di gereja ini adalah bagian dari salib partnership dengan Tuhan. Partnership dengan Tuhan. Tidak mesti dengan bangunan besar, tidak mesti dengan bangunan mewah, tidak mesti dengan penuh AC, tidak mesti dengan ini dan itu. Persiapan kenyamanan dalam gereja. Sudah saatnya saudara dan saya belajar untuk menghadapi masa kesukaran besar ketika gereja harus ditutup. Ketika kita dipaksa untuk undang-undang hari Minggu, ketika kita dipaksa untuk ini dan itu. Ini saatnya untuk coba-coba dan mulai latihan, saudara-saudara. Berpartnership dengan Tuhan adalah hal yang paling penting. Ingat, nama baik kita sangat penting. Bayangkan kalau seandainya kita tetap buka gereja, tanpa tidak sangka ada orang yang datang, lalu kemudian menyebarkan virus ke dalam gereja kita. Ujung-ujungnya pemerintah komplain kepada kita. Ujung-ujungnya apakah kita menyelamatkan orang? Tidak. Dengan kita menutup gereja, kita menyelamatkan orang. Dengan kita menutup gereja, kita juga menjaga nama baik kita. Nama baik kita dipertaruhkan. Karena nama baik kita adalah nama umat gereja Masehi atau hari ke-7 yang menanti kedatangan Tuhan dan yang beribadah pada hari Sabat. Buktikanlah itu. Yang keempat, pelajaran tentang salib. Salib adalah simbol pertobatan. Simon dari Kirene tidak mengenal Tuhan, dia hanya mendengar dan dia mau rindu melihat Yesus Kristus. Tapi ketika dia memikul salib itu, saudara-saudara, ketika dia memikul salib itu, dia jatuh hati kepada Yesus. Dia jatuh hati kepada Yesus. Dia kemudian berpikir tentang dirinya. Dia berusaha untuk membaca hati Yesus. Yesus dengan pandangannya
cukup menobatkan Simon Petrus. Dengan pandangannya cukup membuat Yudas menyesal. Dengan pandangannya banyak orang ketakutan. Dengan pandangannya setan pun melarikan diri. Kali ini melihat Simon Petrus. Dan Simon melihat sesuatu yang berbeda dari wajah juru selamat. Dari sinilah dia bertobat. Dari sinilah dia menyatakan penyesalan akan dosa dan kesalahannya. Saudara, di saat kita terkurung oleh karena virus, hanya berada di rumah, inilah kesempatan kita juga untuk bertobat, saudara. Salib ini ada kesempatan bagi saudara dan saya untuk tidak melakukan kesalahan-kesalahan, bertobat dari dosa-dosa saudara-saudara. Simon dari Kirene menggunakan kesempatan pertobatan ketika dia memikul salib Tuhan. Dan yang terakhir, saudara-saudara, Simon dari Kirene memikul salib Tuhan tidak lama. Dia memikul salib Tuhan tidak begitu panjang. Tidak sepanjang Yesus ketika dia memikul dari mulai Vidarosa jalan yang pertama terus sampai ke Golgota. Simon hanya memikul waktu yang pendek. Tetapi ingat baik-baik. Walaupun hanya sekali saja Simon memikul salib Tuhan, namanya dicatat dalam Alkitab. Hanya sekali saja. Hanya sekali saja di mana dia memikul salib Yesus, namanya tercatat di dalam kitab kehidupan. Hanya sekali saja, tidak sebanding dengan kehormatan yang diperoleh. Saudara-saudara yang kasih, Simon dari Kirene mengalahkan corona manusia. Dia mengangkat corona Allah. Christ over others and all. Kristus melebihi segala sesuatu dan semuanya. Kristus dia angkat setinggi-tingginya. Dia mendapatkan kehormatan oleh karena berpartisipasi ikut dalam memikul salib Tuhan. Mungkin orang lain tidak memuji dia. Tidak ada kata-kata pujian, oh terima kasih engkau sudah pikul salib Yesus. Oh terima kasih, tidak ada. Tetapi yang sangat berterima kasih kepadanya adalah Yesus, yang oleh mana salibnya dipikul sebagian beban ini oleh Simon. Saudara, kalaupun kita mengurung diri, kalaupun kita menjaga diri, kalaupun kita menjaga jarak, social distancing yang kita buat ini, sepertinya kita biasa-biasa saja, tidak membuat kita terkenal, tidak jadi masalah, saudara. Tapi kita menyelamatkan orang lain. Saudara yang kasih, kehormatan Simon tidak terdapat dari pujian sesamanya. Tidak terdapat dari pujian orang-orang yang kemudian mengenal kebaikannya. Bahkan tidak mendapatkan pujian dari saya sebagai seorang hamba Tuhan. Tapi saya yakin, kebaikan Simon dalam memikul salib Tuhan mendapatkan pujian dari Tuhan sendiri. Ketika Tuhan memuji saudara-saudara, Dia akan memuji Anda dan memberkati Anda oleh karena mengikuti apa yang Dia teladani untuk saudara dan saya ikut. Pikul beban, saudara kekasih. Waktu kita di dunia ini tidak akan lama. Dan waktu virus ini bercangkit pun, saya lihat di Cina sudah mulai membaik. Tidak akan lama. Walaupun tidak akan lama, saudara, itu cukup lama bagi kita. Oleh karena kita terkurung di tempat ini. Namun, gunakanlah kesempatan untuk memikul salib Tuhan. Memikul beban sesama. Memikirkan keselamatan orang lain, memikirkan keselamatan keluarga kita, memikirkan masa depan gereja kita. Karena itu dicatat di dalam hati Tuhan. Tuhan sendiri yang akan memelihara. Saudara-saudara, apa yang terjadi dengan Simon dari Kirene? Saya yakin kesaksiannya tidak hanya sampai di situ. Setelah dia memikul salib, ada bekas belas, ada blister terjadi mungkin di pundak Simon, atau mungkin di tangannya ketika dia menahan. Sama dengan saudara-saudara yang tidak pernah kerja sesuatu, mencangkul, lalu mencangkul cukup lama, lalu kemudian ada blister, ada belas, ya, ada melepuh di tangan. Saya yakin melepuh bagi Simon adalah sebuah sukacita tersendiri. Dia tidak malu untuk mengatakan kepada anak-anaknya, kepada keluarganya, ini adalah bahu yang memikul salib Tuhan. Saudara, kalau saudara dan saya berfoto dengan orang-orang besar, seakan-akan foto itu kita kasih tinggal lama-lama, kita pajang besar-besar.
Tetapi Simon, saudara-saudara, dia tidak berfoto dengan Yesus. Dia tidak cheers dengan Yesus. Dia tidak melaksanakan TikTok dengan Yesus. Tetapi Simon dari Kirene hanya meninggalkan belas blister di bahunya. Dan itu selalu dia ingat, bahwa beban dari sesama manusia harus selalu dia pikul sebagaimana beban yang dia pikul dari Tuhan. Tuhan memberkati kita. Tetap aman, tetap jaga diri, tetap distant, jaga social distancing, jaga diri baik-baik, hindari kerumunan massa, makan makanan yang sehat, berjemur di bawah matahari, berolahraga. Lebih daripada itu, saudara-saudara, doakan mereka yang sedang mengalami bencana. Salib yang dibebankan ke diri kita, ke negara kita, keluarga kita, kita tanggung bersama-sama. Karena ini tidak akan lama. Dan semuanya akan dicatat oleh Yesus. Ketika dia datang, dia akan mengangkat semua beban. Kita akan masuk di dalam dunia yang tidak ada sakit penyakit, tidak ada virus, tidak ada segala sesuatu yang disebut dengan penderitaan, apalagi duka cita. Tidak ada, saudara-saudara. Tuhan kiranya memberkati kita di Sabat ini. Tuhan kiranya memberkati saudara-saudara di rumah. Kiranya salib yang dipikul oleh Simon dari Kirene menjadi bagian kita. Dan kita akan tercatat sebagai orang yang telah memahami penderitaan Yesus Kristus dan turut bersama-sama dalam penderitaan, karena mahkota kehidupan disiapkan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat Sabat.